kita hubungi, kita bicarakan tentang permasalahan bangsa atau isu-isu yang sekarang berkembang secara aktual. Boleh saja, Bang. Banyak hal, Bang, yang harus kita bicarakan tentang permasalahan negara dan bangsa ini. Negara yang paling kaya adalah Indonesia. Dengan suburnya tanaman kita, suburnya tanah Seperti kita. lirik lagu tuh, Bang, ya. Tongkat kayu pun kalau ditanam Indonesia itu Iya, pasti akan tumbuh. Mereka itu pengelolaannya sangat bagus, dari manajemen kepemimpinannya, tata kelola keuangannya. Lucunya di negeri ini hukuman bisa Bisa dibeli. dibeli. Hukuman mati tapi masih belum Ya, direalisasikan. kan istilah sering dipakai oleh akademisi, politisi dan lain sebagainya, aktivis itu kan hukum ini kan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sering saya temui di sosmed itu kan, bahwa politik zaman sekarang kan mungkin yang namanya politik, apakah semua itu sudah kotor atau bagaimana? Sebenarnya politik itu tidak ada yang kotor, tapi cuman bagaimana orang yang terlibat di dalamnya itu yang merusak atau mengkotori politik itu. Sebenarnya politik itu bersih, tapi bagaimana oknum atau politisi itu yang membuat politik itu kotor. Oknumnya, oknum individunya. Politik itu nggak kotor, tapi bagaimana oknum yang terlibat dalam politik itu yang membuat politik itu kotor. Bukan politiknya. Bukan politiknya. Politik itu nggak pernah salah, karena ketika kita berbicara tentang politik, berarti kita bicara tentang tata kenegaraan, proses kebijakan publik, legislasi dan lain sebagainya. Pokoknya politik itu kan mengatur urusan banyak orang, Bang Udin. Mulai dari kita makan sampai dengan tidur, lewat kebijakan publik itu. Ya itu politik. Itu langsung ngobrol bersama Pak Agus ya, Pak Ya, Agus Harimurti AHY. Yudhoyono, AHY, Rocky Gerung juga kemarin. Itu pernah itu langsung ngobrol atau bagaimana sih kok bisa? Itu kan mereka di dunia politik. Nah, itu kan ada kegiatan, Bang Udin ya. Ada kegiatan, misalnya kemarin itu di UGM. Kalau Mas Rocky itu di Universitas Negeri Yogyakarta, di UNY. Kita kan diundang. Ada teman-teman yang menyelenggarakan acara, terus kita diundang untuk berpartisipasi meramaikan acara itu. Sehingga di sana terbentuklah apa namanya, menghadirkan diskusi publik tuh, Bang Udin ya. Iya. Diskusi publik membicarakan dengan isu-isu konteks nasional, baik itu sosial, politik maupun ekonomi, Bang Udin. Di sana kita bicara banyak, mengupas lebih dalam terkait dengan isu-isu itu lewat pembicara dari tokoh-tokoh nasional itu, misalnya Mas AHY, Rocky Gerung. Kita itu hadir sebagai partisipasi, menanyakan tentang kompleksitas permasalahan bangsa hari ini, Bang Udi. Iya. Tidak semua orang itu mendapatkan gaji, tapi semua orang mendapatkan rezeki. Nah, rezeki pasti ada. Terutama kita yang luar daerah ya, tentunya bukan orang Jawa. Jadi keluar daerah untuk bagaimana caranya kita menyesuaikan keadaan di suatu daerah lah. Daerah Jawa khususnya itu kota yang berpendidikan. Sedangkan kita sosialisasinya itu bagaimana? Jadi begini, Bang Udin ya, kalau kita bicara tentang terkait kota ya, misalnya kota besar, kota kecil, kita yang tinggal di desa dan tinggal di kota. Bicara tentang kota, berarti kita bicara tentang penyediaan barang dan jasa. Kalau di kota kan pusat sentral ekonomi itu kan berjalan. Tapi kalau di desa, tempat produksi barang dan lain sebagainya. Jadi sosialisasi yang paling utama dalam kita hidup di kota adalah bagaimana kita harus mampu bertahan agar setiap hari kita bisa mencukupi kehidupan kita. Baik itu dari segi usaha untuk mendapatkan pekerjaan, bersosialisasi dengan mendapatkan hal-hal yang lain, Bang Udin. Jadi hidup di kota itu perlu ada apa ya, kreativitas yang harus diasah. Karena kehidupan di kota itu kan keras, Bang Udin ya. Kalau kita tidak mempunyai kualifikasi atau kreativitas, maka kita akan tereliminasi dengan sendirinya. Apalagi kita yang jauh dari kota di sana kan, Bang. Ya harus mempunyai keberanian, kreativitas yang ada di dalam diri kita untuk melawan kerasnya kehidupan kota ini. Iya. Rencana kedepannya nanti akan membangun suatu mungkin kemajuan ya di daerahnya sendiri tuh. Ya, mumpung kita sekarang lagi di Jawa, Bang ya, kota besar. Kebetulan saya juga kan sekarang lagi menimba ilmu, Bang ya. Jadi apapun yang saya dapatkan, kalau istilah saya tuh, Bang, mengambil atau mencuri ilmu orang di Jawa ini, kita nanti implementasikan
di kehidupan kita di daerah kita sana, di misalnya di Bima, Nusa Tenggara Barat, dari segi segi keilmuan, dari segi perilaku dan lain sebagainya, itu harus kita contohi bang. Jadi mumpung di Jawa ini kan tersentral semua, sentral baik pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Ya kita harus memaksimalkan, manfaatkan waktu kita untuk menggali lebih dalam pengetahuan dan ilmu itu untuk kita bisa realisasikan, implementasikan di kehidupan kita nanti di daerah. Misalnya kalau kita udah pulang kampung. Artinya dari sekarang mumpung lagi di Jawa, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya pengetahuan dan ilmu itu bang, untuk bekal kita nanti. Apakah mampu dalam satu orang, seumpamanya kita satu orang atau 2 orang cari ilmu di luar daerah, khususnya kota Jawa. Setelah kita udah mengetahui apa yang kita belajar, apakah mampu untuk merubah? Itu kan nggak gampang Ya, merubah betul suatu bang. daerah itu. Nggak sesuai dengan kultur orang di sana, mungkin nggak bisa menerima tentang hal-hal baru. Jadi bagi saya bang Udin ya, kalau dunia hari ini adalah dunia kolaborasi, sinergisitas. Bagaimana kalau menurut saya pribadi bang Udin ya, setiap mahasiswa, setiap bidang keilmuan itu perlu kita satukan, perlu kita kolaborasikan, mencarikan titik temu seharusnya apa yang harus kita bisa kontribusikan buat daerah kita. Kita bangun secara bersama, bagaimana menyatukan pandangan-pandangan berbeda itu untuk kita bisa realisasikan apa yang menjadi tujuan kita ketika kita balik daerah nanti. Tapi itu hal yang tidak gampang bang Udin ya. Butuh waktu, butuh tenaga dan butuh pikiran yang sangat ekstra untuk membangun hal itu semua. Bagaimana caranya kita merubah suatu daerah tersebut untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Nggak semata-mata langsung kita apa yang didapatkan di Jawa langsung direalisasikan atau nggak seperti itu, nggak bisa. Kayak menjustifikasi orang, kamu harus sesuai dengan apa yang menjadi keinginanku. Betul. Itulah realitas dunia hari ini bang Udin ya. Bagaimana di sektor pendidikan itu kan sangat mahal bang. Jadi menurut data itu bang, 20 sampai dengan 30% pemuda di Indonesia itu putus harapannya untuk melanjutkan sekolah di perguruan tinggi. Karena ada beberapa faktor atau indikator. Yang pertama itu karena biaya kuliah mahal. Tentu yang kedua itu ekonomi keluarga atau orang tua mereka tidak mampu membiayai anak-anaknya untuk sekolah di kota-kota besar. Ini permasalahan yang sangat mendasar di negara kita bang Udin. Dengan biaya pendidikan yang sangat mahal, ini sangat merugikan bagi anak-anak yang mempunyai potensi, mempunyai kemampuan untuk bisa melanjutkan sekolah di perguruan tinggi. Tapi pemerintah juga kan lewat dana LPDP itu, lembaga pengembangan dana pendidikan untuk mahasiswa yang kurang mampu, saya rasa itu juga tidak bisa mengakomodir untuk kawan-kawan atau pemuda yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi bang Udin. Sangat terbatas kan itu kan, dengan berbagai administratif yang harus dilewati, itu juga banyak. Misalkan pengen ngambil beasiswa tapi harus ngurus tadi banyak. Betul, banyak. Jadi urus gampang. ini itu, urus ini itu nggak gampang. Karena syarat administratifnya saja kan Ribet itu ribet sekali di negara kita ini bang. Kan kebetulan basicnya Ojil ini tentang pemerintahan. Iya betul. Dan pemerintahan nanti ke depannya seperti apa untuk mengatur suatu amanah yang diberikan. Mungkin suatu saat nanti amin. Ojilnya diangkat menjadi gubernur mungkin atau bahkan menteri. Amin. Jadi kalau saya pribadi bang ya, cita-cita dari kecil itu sesuai dengan basic dan potensi yang saya miliki, saya berkeinginan kuat output dari sekolah saya maupun S1 dan S2 jurusan pemerintahan atau sosial politik ini nanti saya balik untuk membangun daerah, mengabdi kepada masyarakat, mencalonkan diri saya sebagai calon anggota legislatif atau bahasa sederhananya politisi. Itu output yang saya jemput, yang saya harapkan ketika saya nanti sudah mencapai posisi di mana dari segi umur, dari segi waktu, biarkan waktu yang menjawab bang ya. Saya balik Bima nanti siap mengabdi untuk masyarakat. Berarti ada keinginan untuk menjadi calon legislatif. Betul bang. Kalau legislatif kan DPR bang, representasi masyarakat, memperjuangkan aspirasi masyarakat.
fungsi pengawasan, fungsi keuangan, mengawasi jalannya eksekutif roda pemerintahan. Kalau di DPRD kabupaten mengawasi bupati atau wali kota. Kalau di DPRD provinsi mengawasi kinerja dari gubernur. Sangat asik lah kalau kita bicara tentang dunia politik, ekonomi, sosial di Indonesia ini nggak akan habis-habisnya. Setiap hari kan dinamika kan terus berjalan, Bang. Iya. Pernah bertemu langsung dengan Mbak Nana? Alhamdulillah pernah, Bang. Ketika beliau mengisi acara di Universitas Ahmad Dahlan tahun 2019 sekitar bulan Mei. Iya. 3 tahun ke belakang, Bang, ya. Saya menghadiri acara itu. Pembicaraan yang sangat menarik. Mbak Nana hadir di kampus itu membicarakan terkait dengan masalah penegakan hukum, korupsi, masalah ekonomi, masalah sosial. Ya sangat kompleks lah, Bang, permasalahan yang dibicarakan pada saat itu. Alhamdulillah saya bisa bertemu langsung dengan Mbak Nana. Dia kan seorang jurnalis, Bang, ya. Jurnalis terkenal dia itu. Hidup ini sebenarnya keras apa enggak sih? Karena sebagai orang mengatakan bahwa hidup ini adalah penuh perjuangan. Kalau tidak bekerja tidak bisa makan. Tidak bisa makan. Nah, uang memang nggak dibawa mati, tapi kalau tidak ada uang serasa mau mati seperti betul. itu kan. Jadi seperti kan hidup ya. memang harus memperjuangkan apa yang menjadi keinginan kita supaya kita bisa mungkin sukses ke depannya. Hidup ini tergantung dari mana kita menyikapinya. Artinya gini, hidup ini dikatakan keras apabila kita, masyarakat yang kemampuan ekonominya kurang bawah, merasakan kerasnya kehidupan. Karena mengapa demikian? Ekonominya tidak sesuai dengan taraf kehidupannya. Beda dengan pandangan orang-orang yang kaya atau pendapatannya di atas rata-rata. Mereka menganggap hidup ini biasa-biasa aja. Kenapa saya demikian mengatakan seperti itu? Ya bagi mereka yang ekonomi yang kelas ke atas atau elit-elit di Jakarta sana, orang yang mempunyai harta kekayaan lebih dari ratusan miliar atau bahkan triliunan, hidup ini santai aja. Setiap bulan rekening mereka terisi, fasilitas ada, mau beli ini beli itu kan semua dipenuhi. Tapi kalau kita yang ekonominya ke bawah, orang yang tidak mempunyai pekerjaan, apalagi udah berkeluarga, Bang, ya, pasti merasakan hidup ini keras. Contohnya saja, Bang, Abang bisa melihat berapa ribu bahkan berapa juta mahasiswa setiap tahunnya itu di wisuda. Setelah mereka wisuda dipertanyakan kemana mereka semua ini, pasti nganggur tuh, Bang, karena sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan di negara kita tercinta ini. Harus ada orang dalam itu baru bisa. Ya, itu betul, mungkin Bang. Politik kotor gitu ya. Ya pasti itu tidak bisa terlepas dari apa namanya hitam putih dari sistem yang ada di Indonesia ini. Ada peribahasa kan, Bang, orang yang pintar, orang yang bodoh pas apa ya, Bang? Lupa saya. Orang yang pintar pasti akan kalah sama yang punyai orang dalam. Orang yang pintar tapi kalah dengan orang yang sudah ada orang dalam. Ya. Karena begitu sulitnya kita ini agar bisa masuk dalam perusahaan untuk mencari kerja. Percuma juga kita, Bang, kalau kita mempunyai kualifikasi, mempunyai kapasitas, mempunyai integritas, kepintaran dan sebagainya. Kalau kita tidak mempunyai networking atau orang dalam itu susah juga kita untuk bisa masuk dalam misalnya perusahaan yang kita tuju itu. Kalau dilihat dari presentase, Bang, ya, misalnya lulusan sarjana itu banyak juga yang nganggur, hanya 1-2 orang atau dari 100% itu 20%-nya aja, Bang, yang keterima di perusahaan atau di lembaga-lembaga lain tanpa orang dalam. Karena itu berdasarkan kualifikasinya tadi, betul-betul kemampuan yang dimilikinya itu. Perbandingan sangat jauh ya dengan orang yang biasa saja, gara-gara ada orang dalam bisa masuk. Ya, itu problem yang harus kita benahi di negara kita ini, Bang. Ya entah apa menjadi penyebabnya kita juga nggak tahu. Jadi benang merahnya itu sampai sekarang belum didapatkan. Problem yang sampai hari ini itu harus diselesaikan, Bang, menurut saya pribadi. Kasus seperti itu juga, Bang, sampai sekarang ditemukan. Kemarin itu siapa namanya saya lupa, penemu bahan bakar yang merubah air menjadi bahan bakar untuk kendaraan itu, kan nggak diakomodir oleh perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Setelah itu penemuan itu dipakai atau digunakan oleh perusahaan yang ada di Italia sana. Jadi orang yang menemukan air yang berubah bisa menjadi bahan bakar itu langsung ditarik oleh perusahaan yang ada di Italia. Setelah Italia itu menarik,
lucunya lagi bang, negara kita, BUMN kita mengklaim bapak itu Gara-gara menemukan air, apa ya, kemarin menemukan air bisa diubah menjadi bahan bakar. terus lantas Ya, kemarin itu ditemukan oleh bapak itu sebuah apa namanya formulasi ya bang. Dari air biasa bisa diolah menjadi bahan bakar. Bahan bakar untuk kendaraan. Iya pernah saya nonton video realnya kalau Realnya nggak itu. salah. Saya lupa nama bapaknya itu siapa. Hmm. Yang jelas beliau menemukan air itu bisa diubah jadi bahan bakar. Beliau udah mengajukan diri, apa yang ditemukan dia itu dikelola sampai ke nasional, sampai ke BUMN, tapi BUMN menolaknya. Alasannya ini tidak menghasilkan, tidak menguntungkan. Iya, Akhirnya dia mengirimkan semacam apa ya, semacam hasil karyanya ini ke perusahaan yang ada di Italia. Akhirnya lolos, dia dipanggil perusahaan apa yang ada di Italia itu, dia ke sana. Pas ada pertemuan apa di sana, apa namanya, pejabat tinggi di Kementerian BUMN kita ke sana juga. Mereka mengklaim bahwa ini udah diakomodir, tapi bapaknya aja yang nggak mau gini gitu. Nah, ketika orang Indonesia menemukan mungkin satu atau dua orang yang cerdas, kemudian ditarik dan diambil, mungkin dibuang kemana. Itulah Indonesia ini, tidak menghargai apalah bang, tidak menghargai karya rakyat kecil gitu rakyat ya. kecil itu. Maunya langsung instan jadi diakui negara ini. Berarti pikiranmu bagaimana ketika melihat seperti ini? Apakah mau merubah seperti ini? Ya ini masalah bagi saya bang. Kenapa pemerintah ini tidak bisa hadir untuk mengakomodir masyarakat-masyarakat seperti ini? Ini kan apa ya? Sulit kita temukan bang. Sebuah bentuk inovasi dari air toh bang ya. Air bisa diubah menjadi bahan bakar. Itu jarang bang. Iya. Mana ilmuwan-ilmuwan yang bisa menemukan seperti itu? Sekarang kan kita menggunakan bahan bakar dari minyak bumi bang. Tapi kalau dari air nggak bisa. Itu kan sudah bisa apa ya, diakui Iya, diakui sudah bang. menjadi profesor, karena kan penelitian jarang, apalagi sama sekali orang yang nggak bisa. Betul itu bang. Cuman satu orang loh profesor. Memang Indonesia nih bang, hal seperti itu tuh tidak terlalu direspon dengan baik. Ketika ya baru viral itu baru direspon. Terjun di dunia politik, apalagi mengambil pemerintahan, ilmu-ilmu politik yang nanti akan terjun kan calon masa depan. Amin, amin. Calon masa depan. Kalau bicara pemimpin itu kan bang, kita bicara waktu aja dan bicara tentang regenerasi. Ketika masa generasi A misalnya udah selesai, kan tentu ada dilanjutkan generasi B. Itulah siklus kehidupan kita bang. Tunggu waktu dan saat yang tepat aja kita bisa memimpin di suatu lembaga atau di mana saja bidang yang kita tekuni itu. Kita hubungi, kita bicarakan tentang permasalahan bangsa atau isu-isu yang sekarang berkembang secara aktual. Boleh saja bang. Banyak hal bang yang harus kita bicarakan tentang permasalahan negara dan bangsa ini. Dengan hutang luar negeri yang semakin meningkat. Iya juga ya. Saya nggak tahu kalau kita tidak mampu membayar, imbasnya nanti apa nggak tahu. Negara kita akan dijadikan negaranya. Pastilah. Mungkin kita nggak tahu bang ya. Ini kan hanya asumsi dan hanya analisa saja. Siapa tahu kalau kita nggak mampu bayar, ya kompensasinya apa? Misalnya Pulau Kalimantan diambil. Resiko toh bang. Kita nggak bisa mampu membayar utang kita yang setiap tahunnya kan suku bunganya tetap naik bang. Oh no. Ini masalah. Masalah besar ya negara. Solusinya, ya mungkin apa solusinya? Solusinya bagaimana kita mencari pemimpin ya yang bisa membenahi dari pemimpin sebelumnya. Sosok-sosok itu harus kita cari. Entah nggak tahu pada calon presiden sekarang ini apakah mampu menyelesaikan persoalan bangsa ini, kita juga nggak tahu bang. Tapi tugas kita tetap terus optimis untuk apa ya, menyongsong Indonesia ini agar negara kita ini bisa menjadi negara maju. Amin. Negara yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya untuk kita ini generasi muda khususnya yang belum mendapatkan pekerjaan,
biar kita tentram lah bang, hidup Iya. di Negara kita, sendiri. di negara sendiri damai kan bang, Iya. aman, tentram, tidak ada lagi kerusuhan, konflik. Karena konflik itu bang berasal dari kerasan perut ini. Oh iya, benar. Iya toh bang. Iya. Teori sosial itu mengatakan konflik itu berasal muasal dari perut lapar bang. Orang kalau udah kenyang nggak ada mau bicarakan apa-apa. Iya. Kan gitu bang logika. Masa bodoh. Masa Saya bodoh. kenyang, saya boboah. Iya. Tidur gitu. Konflik itu kan terjadi karena perut lapar. Kriminalisasi terjadi, kekerasan, hal ini dan sebagainya berawal dari ini. Dan nggak mungkin orang kemudian mengambil hak orang lain, karena kan iya nggak mungkin kalau kenyang. Iya kan bang. Kita bisa lihat contoh-contohnya di negara-negara maju, di Singapura, Brunei Darussalam, Australia, Cina, Jepang. Nggak ada tindakan-tindakan apa, karena negara-negaranya maju secara ekonomi. Bahkan mungkin per bulan orang yang nganggur pun itu digaji. Jadi itu ya. Itu kalau di negara maju mas. Tapi kalau negara kita Indonesia, udah nggak ada lapangan pekerjaan. Ada apakah di Indonesia? Ya itu menjadi pertanyaan, tanya-tanya yang sangat besar itu. Ada apa? Apa yang salah di Indonesia ini? Lucunya di negeri ini hukuman bisa dibeli. Hukuman mati tapi masih belum direalisasikan. Sedangkan maling kecil, maling ayam pun itu babak belur dengan, kan istilah sering dipakai oleh akademisi, politisi dan lain sebagainya, aktivis itu kan, hukum ini kan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Iya kan? Tumpul ke kawan, tajam ke lawan. Maksudnya? Ya itu hukum ini. Maksudnya gini, ketika kita mendapatkan permasalahan hukum, ketika kita berseberangan dengan misalnya penguasa, kita oposisi, ya pasti hukum itu tajam ke atas, ya tumpul ke bawah. Ini memang menjadi problem ini bang, yang harus diselesaikan di negara kita. Mungkin dari segi pendidikan, karena Mas Udin juga kan salah satu guru yang mengajar di salah satu sekolah di Malang ini tuh bang. Siapa tahu kan bisa merubah dari dini anak-anak gitu ya. Tuh. Untuk kedepannya seperti apa, membangun negaranya sendiri itu seperti apa, langkah yang paling utama seperti apa. Memang anak-anak kita kan mulai dari dasar itu kan harus, kalau menurut pandangan pribadi saya bang ya, harus dibangun itu karakternya, kejujurannya, kesopanannya. Untuk apa pintar tapi kalau nggak jujur gitu. Betul. Banyak orang pintar, ujung-ujungnya banyak mal bang, tertangkap korupsi, masuk ke mabui. Iya kan bang? Iya. Masuk penjara. Lebih baik menjadi biasa-biasa aja tapi mempunyai nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai akhlak, etika, integritas, kapasitas yang baik. Cukup kita hidup itu, dibandingkan pintar, kaya, tapi apa, membohongi rakyat. Hasilnya pun juga kan akan merusak keluarganya sendiri. Sekali nama itu udah nggak dipercaya, tetap nggak dipercaya. Peribahasa itu bang ya, 99 kebaikan akan ditutupi oleh satu kesalahan. Artinya mulai dari apa, mulai dari kita muda sampai dengan kita mencapai puncak kesuksesan, udah dibangun nilai kebaikan, akan tetapi ketika satu kesalahan yang kita buat akan ditutupi oleh satu kesalahan itu. Hal yang paling susah kita dapatkan bang ya, kepercayaan masyarakat. Karena apalagi kita kan hidup di lingkungan sosial, tidak bisa terlepas dari bermasyarakat lah. Ya kalau udah namanya buruk, udah masyarakat tidak percaya, sulit untuk dibangun lagi citra itu. Iya kan bang? Betul. Oke. Nama kita tetap akan tercatat dalam sejarah kelam buruk selama kita berhidup di masyarakat. Apalagi menjadi public figure kan tokoh publik. Terus akhirnya masyarakat pun juga membencinya juga bang. Karena nggak menjamin hari ini bang, mau dia itu ulama, mau dia itu dai, tabligh dan lain sebagainya. Kalau perbuatannya udah ditutupi dengan kesalahan itu, tetap apa ya, pandangan masyarakat itu citranya tetap buruk. Tuhan saja, kalau dalam Islam itu Tuhan saja mengampuni, padahal dosanya banyak. Gara-gara satu kebaikan jadi terampuni semua. Tuhan Maha mengampuni, sedangkan hambanya masa tidak mengampuni kan gitu bang ya. Dari pembahasan yang Ojil katakan bahwasanya ketika kita sekarang baik,
gara-gara satu kesalahan jadi buruk. Buruk pasti. Masyarakat sekitar tidak mempercayai lagi. Iya, tidak percaya lagi karena perbuatannya itu kan Iya. berimbas pada diri pribadi, lebih-lebih keluarga besar, Bang. Tadi saya udah katakan, Bang. 99 kebaikan apapun yang dibangun mulai dari usia muda sampai dengan puncak karir hari ini, tapi kalau udah ditutupi dengan satu keburukan, hilanglah semua kepercayaan masyarakat, citra diri, harga diri. Mau dibuang kemana kan gitu? Gak bisa kita mau menutupi dengan hal apapun. Iya, Yang namanya kehilangan kepercayaan masyarakat itu sangat sulit. Itu yang sulit kita dapatkan, Bang, pada sosok-sosok pemimpin di negara kita hari ini. Integritas itu, nilai kejujuran, kesopanan, kepercayaan, tanggung jawab, itu yang sulit didapatkan di negara kita. Berarti harus membangun mulai anak-anak lah. Ketika menjadi seorang guru itu kesempatan emas bagi para guru di negara Indonesia untuk mewujudkan cita-cita anak-anak peserta didik. Betul, harus itu. Mulai diperkenalkan bagaimana berhubungan dengan masyarakat dengan baik, bicara dengan sopan. Itu kan hal-hal sederhana, Bang. Membuang sampah pada tempatnya. Itu kan salah satu bentuk pembentukan karakter anak dari usia dini, sehingga mereka ketika remaja, dewasa, kan mereka kan nggak kaget, Bang. Membuang sampah pada tempatnya dan juga membuang mantan pada temannya. Boleh juga itu, Bang Din. Keren itu narasinya. Kali ini saya ngobrolnya santai bersama Ojil yang dulu saya kenalan dengan kakaknya ya. Kakaknya kan kebetulan itu kuliahnya satu kampus dengan saya di Universitas Muhammadiyah Malang atau biasanya disebut UMM. Kami di sini ngobrol santainya di kampus kami, teman-teman. Kampus saya dan kakaknya. Ulhak ya. Betul. Ulhak di UMM. Mungkin kalian bisa menjawabnya di kolom komentar, teman-teman ya. Pandangan Ojil sendiri untuk kedepannya nanti bagaimana ketika Pak RW mendapatkan bantuan untuk dibagikan kepada rakyatnya, tapi ada rakyat yang masih belum dapat. Kalau kita bicara tentang pandangan Indonesia ke depan, saya tetap mewanti-wanti bahwa segala hal yang harus kita bicarakan berasal mulai dari masalah ekonomi. Pemimpin harus bisa mencarikan jalan keluar, mencarikan solusi terhadap permasalahan ekonomi. Apakah pemimpin itu harus kaya? Ya harus. Kenapa saya bilang begitu? Agar supaya mereka ketika masuk dalam pemerintahan, menjadi pemimpin, tidak lagi mengkorupsi uang kita, tidak lagi mengambil uang rakyat. Ya, masuk akal. Iya kan, Bang? Logika sederhana itu. Ketika dia udah memimpin, ya tugas dia hanya menjadi pelayan masyarakat, memberikan kesejahteraan masyarakat, rasa keadilan, rasa kesetaraan. Itu yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin kita hari ini. Tapi pemimpin hari ini udah salah kaprah, Bang. Kalau menurut saya pribadi, mereka masuk dalam pemerintahan mencari kekayaan, menjabat untuk mencari kekayaan. Itu yang salah. Seharusnya sebelum mereka menjadi pemimpin harus betul-betul kaya. Agar gimana? Ketika mereka menjadi pemimpin, bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan kemudian tidak kaget ketika nanti uang yang ada di depannya tidak masuk dalam kantong sendiri, sehingga uang yang ada dikelola itu untuk ini kesejahteraan masyarakatnya, untuk pelayanan ini, pelayanan itu yang diharapkan, Bang. Jadi kalau kita bicara tentang pemimpin masa depan, ya tentu semua dari kita kan pasti mau mendapat kesejahteraan, Bang ya. Kesejahteraan dari pemimpin kita, baik itu dari segi pekerjaan yang layak, pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, dan sebagainya, Bang. Itu yang diharapkan. Negara ini kita ini kaya, Bang. Sumber daya alamnya. Negara yang paling kaya adalah Indonesia. Dengan suburnya tanaman kita, suburnya tanah kita. Lirik lagu tuh, Bang ya. Tongkat kayu pun kalau ditanam di Indonesia itu pasti akan tumbuh. Mereka itu pengelolaannya sangat bagus, dari manajemen kepemimpinannya, tata kelola keuangannya. Berarti tergantung dari pengelolaan pemimpinnya, Bang. Kalau bisa dikelola dengan baik untuk diperuntukkan kepentingan masyarakat secara luas, ya itu bisa memberikan dampak yang besar bagi masyarakatnya. Kan karakter kita kan tergantung dari bagaimana pembawaan kita. Kalau menurut saya, ya kejujuran itu kan bicara tentang karakter yang melekat pada diri kita. Kalau dia tidak jujur dari lahir, maksudnya bukan dari lahir, Bang. Kalau dia tidak jujur dari seusia muda mungkin, ya akan seterusnya tidak akan pernah jujur. Iya, benar, betul. Harus dibangun.
Dari diri kita ini harus dibentuk karakter itu, Iya. kejujuran, tanggung jawab. Dan itu harus dimiliki oleh kita toh bang. Memang masalah itu negara kita ini banyak sekali bang. Gak akan habis-habis kalau kita bicara ini. Mungkin di lain waktu bisa. Boleh bang. Oke. Terima kasih atas kesempatannya udah meluangkan waktu. Santai Datang jauh dari Enggak Jogja. bang, kebetulan aja bang. Kebetulan Saya ya? mampir kan saya kan mau lanjut ke Pare kursus bahasa Inggris rencananya 1 bulan. Oh, 1 bulan Kebetulan kursusnya. sambil menunggu itu ya kita silaturahmi mampir-mampir mengisi Iya. podcastnya Iya, Mas benar, Udin benar. XL ini kan, Bang Udin XL ini kan. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Kita Siap. ngobrol lagi lain kali. Ya, terima kasih kepada teman-teman. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah, subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Asia.